ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita, baik dari nikmat sehat, nikmat naon deui Pak? Nikmat waktu luang. Ya sibuk sadayana atau luang waktunya Pak? Itu salah satu nikmat. Nikmat diberikan semangat untuk belajar, itu nikmat. Dan banyak sekali nikmat di antara kita yang kita rasakan, namun kita sering lupa bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi seakan-akan ketika dikasih uang, dikasih rezeki, cuman ingatnya sama bosnya atau sama dununganna atau sama atasannya. Padahal itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat sedikit pun di antara kalian melainkan itu datangnya hanya dari Allah. Kita dikasih waktu luang, itu nikmat dari Allah. Kita dikasih pekerjaan, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurnya kepada Allah. Berarti enggak usah berterima kasih kepada orangnya Pak Ustadz. Enggak. Juga berterima kasih kepada yang menjadi perantara, yaitu orang yang memberikan kebaikan. Tapi tetap bukan hanya sebatas kepada perantara, tetap harus bersyukur kepada Allah. Maka dari itu yang harus kita yakini bersama, ketika bersyukur itu bukan hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah, tapi benar hadir di dalam hati kita, ini nikmat itu dari Allah. Bukan dari manusia ini, bukan. Ketika diberikan bantuan seperti ini, bukan berarti nikmat ini dari manusia, itu bukan. Tapi ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak hanya sebatas berterima kasih kepada perantaranya. Tapi berterima kasih sama Allah. Carana kumaha Ustaz? Ya di sisi lain mengucapkan alhamdulillah, di sisi lain punya keyakinan. Ini teh datang dari Allah gitu. Jadi ketika seseorang yakin rejeki itu datang dari Allah, saya yakin ngibadah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah akan semakin kuat. Kenapa ada orang malas ibadah? Ya karena dia tidak sadar dalam keyakinannya, tidak menghadirkan itu semua dari Allah. Makanya jadi malas. Itu salah satu sebabnya. Jadi kalau mau pengen semangat ibadah, yakin semua nikmat itu datang dari Allah. Nah kalau sudah dikasih nikmat, kudu bersyukur. Bersyukurnya gimana? Beribadah dengan semangat. Makanya salah satu nikmat terbesar, alhamdulillah Allah gerakkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk hadir di majelis ilmu. Ini nikmat yang sangat besar. Tapi
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, banyak banget nikmat. Sampai kalau kita hitung tidak mungkin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba ngitung, Pak, ngitung hungkul, ngitung nikmat Allah, tidak mungkin akan bisa menghitungnya. Lamun ngitung saldo di rekening bank tiasanya, Pak. Ayo nama tiasa tinggal ningali di handphone gitu, tiasa. Tapi kalau nikmat secara keseluruhan nggak bisa kita menghitungnya. Tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Nah, nikmat Allah yang banyak ini kadang bisa dilupakan begitu saja dengan datangnya satu ujian. Sok, sekarang banyak orang yang sudah tidak mengakui nikmat yang Allah berikan begitu banyak dengan satu ujian. Contohnya bahan baku naik, beas naik, pertamak naik, naik, sembako naik, semua naik. Itu ujian bukan, Pak? Ujian dari Allah. Nah, kadang orang diuji oleh Allah itu cuma sedikit, Pak. Bu, cuman dinaikkan bahan bakunya sedikit aja. Langsung lupa sama kenikmatan Allah yang Allah berikan begitu banyak. Lupa bahwasanya dirinya masih sehat. Lupa dikasih waktu luang. Lupa dikasih nikmat yang lain. Cuman sebab karena ujian yang kecil. Makanya selain kita mengakui nikmat yang Allah berikan, ketika Allah berikan ujian, salah satu ujian sekarang yang dirasakan oleh masyarakat kita adalah tadi naiknya bahan baku. Naik semuanya, apalagi ibu-ibu ya, mungkin naik 100 perak perhitungan ibu-ibu gitu ya. Gandeng, terus gandeng gitu ya. Makanya dengan ujian yang Allah turunkan ini jangan sampai menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah. Pak Ustadz, tapi kan berat, harus beli beras naik sekian, berat. Iya, boleh mungkin gandeng sebentar gitu. Tapi tetap dalam hatinya ini mah datang dari Allah. Allah nguji hambanya itu ingin membuktikan mana sih hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kalau kita sudah pengen masuk surga, berarti kita menyatakan siap diuji. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pengen masuk surga enggak? Mau pengen. Jawabnya pengen gitu. Tapi datang ujian dari Allah langsung. Marah-marah. Langsung mungkin nyalahin sana sini. Ini enggak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah kira manusia ketika mengatakan amanna, kami beriman. Berarti kalau orang beriman pengen surga. Kami beriman kepada Allah. Apakah kira orang yang beriman wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji oleh Allah? Enggak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan Allah telah menguji manusia-manusia sebelum kalian. Agar apa? Agar Allah tahu mana yang benar-benar beriman. Jujur gitu, mau surganya itu jujur. Bukan hanya di mulut. Tapi jujur, orang yang benar-benar pengen surga dengan jujur, maka dia bisa melewati ujian yang Allah turunkan. Nah sekarang bahan baku naik. Sibuk nyalahkan pemerintah, sibuk nyalahkan sadai. Nyalahkan batur lah. Orang yang beriman ketika ada ujian seperti ini, ada ujian dari Allah, apapun itu macamnya, sakit, anak sakit, istri sakit,
Pokoknya semua ujian. Waalaikumsalam. Semua ujian yang Allah turunkan, nggak ada beras, nggak ada uang, itu semua ujian. Nah, orang yang beriman ketika mendapatkan ujian dari Allah, pertama kali dia tidak akan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan sahabat. Bahkan kalau ada yang lebih parah, menyalahkan Allah. Kadang, Allah ini nggak adil. Masa tetangga saya yang tara sholat, tara sedekah, tara ngaji, tapi benghar pisan. Lagi orang sholat 5 waktu, terus di masjid, puasa sebulan penuh, tapi kia ekonomi. Ini orang, bukan orang yang beriman yang seperti ini. Orang yang beriman ketika diuji oleh Allah, dia nggak akan nyalahin orang lain atau bahkan nyalahin Allah. Yang pertama kali dia lakukan adalah menyalahkan diri sendiri. Ngaca gitu, dicermin gitu. Ketika ada bahan baku naik, BBM naik, naon deui, anak sakit, apalagi nggak punya beras, apalagi nggak punya penghasilan. Atau penghasilan sedikit, usaha seret. Itu ujian dari Allah. Nah, orang yang beriman ketika diuji seperti ini, dia nggak akan nyalahin orang lain. Wah, ini gara-gara ini. Enggak. Tapi dia menyalahkan diri sendiri. Dia lihat di depan kaca, wah ini masalah orang gitu. Sepertinya gitu. Sambil ngaca gitu. Sepertinya selama ini saya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha adil. Gak mungkin Pak, orang nu rajin ibadah, tara dibere rezeki, gak mungkin. Orang yang gak pernah ibadah aja dikasih, apalagi yang beribadah. Cuman kadang kitanya yang suudzon, berburuk sangka sama Allah. Kitanya yang suudzon, berburuk sangka. Jadi bener gak dikasih sama Allah. Cuman sebab satu, berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dapat ujian yang seperti ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita mengaca introspeksi. Kenapa ya Allah menurunkan ujian terus kepada saya? Gak berhenti-berhenti. Ujiannya berat banget. Kita ngaca, kenapa ya? Oh, mungkin sholatnya masih belum benar. Oh, mungkin saya masih belum dekat sama Allah. Oh, mungkin ibadah saya belum sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu yang kita lihat, bukan nyalahin orang lain. Tidak menyalahkan sana sini. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ujian pasti aya sebabna. Dan sebab itu pasti dari diri kita. Pasti. Pasti semua itu, Pak. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, dosa terbesar yang bisa mendatangkan ujian yang terbesar itu adalah dosa kesyirikan. Ini contoh saja Pak, kesyirikan. Lihat zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh diuji ku Allah dengan bencana apa Pak? Banjir bandang. Kenapa Allah turunkan banjir bandang itu? Karena mereka tidak mau taat sama Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya bahwasannya sembahlah Allah semata. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Tapi kaumnya gak mau dengar. Gak mau taat sama Nabi Nuh. Akhirnya Allah kirimkan bencana, ujian. Jadi ada sebabnya tidak Pak? Ada sebabnya. Sama yang dijelaskan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud itu apa Pak ujiannya? Kaumnya. Wa ila akhahum hudan. Wa ila adin akhahum hud. Yaitu kaumnya Nabi Hud itu kaum Ad. Kaum Ad itu diuji dengan
Dengan apa Pak? Dikirimkan angin. Dikirim angin Pak. Angin yang begitu dingin, yang begitu keras. Angin itu datang, udah semuanya mati. Cuman dikirim angin Pak. Sebabnya sama. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Syirik. Terus, gak hanya Nabi Hud, Nabi Saleh. Kaum Thamud, wa ila Thamuda akhahum salihah. Sama. Kaum Thamud dikirim oleh Allah nabinya Nabi Saleh untuk mendakwahkan beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak mau taat. Akhirnya diuji dengan naon Pak? Suara. Allah kirimkan suara yang memekakkan telinga. Suaranya keras bisa. Akhirnya orang yang mendengar suara itu langsung meninggal dunia. Allah cuma kirim suara. Ini sebabnya apa? Manusia itu tidak mau taat. Nah makanya ketika ada ujian yang Allah berikan, oh mungkin saya jauh dari Allah. Kita lihat, Ustadz Indonesia ini banyak ujiannya, kenapa? Ya coba lihat Pak, masih aya dukun, masih aya nu percaya santet, masih aya nu percaya apa tadi jimat, masih aya nu percaya sesajen. Wajar Allah kirim hukuman, bahan baku naik. Dan masyarakatnya masih banyak yang melakukan kesyirikan. Gak taat sama nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Makanya kita kalau ketika dapat musibah itu coba nyadar gitu. Gak usah nyalahin sana sini. Coba kita lihat masyarakat kita. Banyak yang masih percaya kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Banyak yang percaya dengan pohon-pohon yang dikeramatkan. Ayanu kirim sajen ke lautan, ke gunung. Ini syirik, bentuk kesyirikan. Makanya wajar kalau Allah hukum, Allah uji. Ada banjir bandang, ada tanah longsor. Ada apa lagi Pak? Bahan baku naik. Maka tong nyalahkan sasaha. Jangan nyalahin siapa-siapa. Salahkan diri kita. Kenapa kita masih jauh dari Allah? Sholat masih bolong-bolong. Apalagi sholat wajib. Nah, wajar kalau Allah kirimkan musibah demi musibah. Dah orang sudah jauh dari Allah. Makanya Allah itu sebenarnya baik sekali. Dengan dikirimkannya musibah biar kita sadar. Jadi istilahnya budak letik. Namun kalau dikasih tahu sulit, kasih tahu di bejaan sulit biasanya pengen apa Pak? Pengen nyubit nggak? Pengen nyubit, pengen naon eta ibu-ibu, pengen ngejogor. Pengen dicubit gitu kan. Alasan kita mencubit itu apa? Sadar. Nah gitu Allah kayak sami. Kita sudah nggak taat sama Allah. Allah pengen kita sadar untuk taat kepada Allah. Makanya Allah sentil, Allah cubit kita dengan dikirimkan ujian. Sama ketika anak kecil dicubit itu diuji nggak? Ujian nggak bagi anak ketika dicubit ibunya? Ujian, udah sakit. Tapi ibunya baik, pengen anak ini sadar. Sama, Allah itu sayang kepada kita. Ketika kita mendapatkan ujian, ini tuh cubitan dari Allah. Ini tuh sentilan dari Allah agar kita taat, sadar loh. Makanya Allah turunkan ujian. Bisa dipahami Pak? Ini ada berkaitan dengan akidah, ada keyakinan. Nah, kalau orang nggak sadar, ya kita lihat demo sana sini, nyalahkan sana, wah iya mah ulah nak si bapak iya, nggak usah sebutin namanya Pak ya. Bisa ya tim sesna gitu aja. Jadi nyalahkan sana, nyalahkan sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Nggak ada ujungnya. Lebih baik kita nyalahkan diri kita. Oh ini karena kita jauh dari Allah. Allah ingin kita kembali. Allah kita ingin sadar. Untuk taat kepada Allah. Itu kan enak. Kalau semua masyarakat sadar seperti ini enak tuh Pak.
Enak, enak. Semuanya sadar akan seperti ini enak, nggak ada demo, nggak ada nyalahkan sana sini, damai gitu. Tapi ya masalahnya banyak orang-orang yang tidak tahu. Akhirnya banyak kericuhan, rusuhan dan lain sebagainya. Taib, itu sebagai mukadimah pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi halaman berapa, Kang Hafiz? 12 ya. Kalau yang di kuning apa sampai apa judulnya tadi? Halaman, oh siap. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita masih di landasan pertama yaitu mengenal Allah Ta'ala. Terus kenal jeung Allah, can Pak. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Manusia saja Pak, ketika bapak dan ibunya melahirkan anak, anaknya dibuang. Dalam artian dititipkan ke batur gitu, ke saudara. Ketika anak itu sudah besar, perlu nggak mengenalkan anak itu kepada orang tua aslinya? Ya perlu, dah orang tua aslinya melahirkan. Sama, kita semua diciptakan oleh Allah. Perlu nggak kita mengenal pencipta kita? Sangat perlu. Untuk apa Pak? Biasanya kalau kenal itu biar apa? Biar sayang. Kan kalau kata orang tidak kenal tidak sayang. Ibu-ibu harus kenal suaminya enggak? Harus. Meh naon Bu? Meh sayang. Sami nggak bapak-bapak harus kenal istrinya tuh. Kudunya. Meh apa? Meh sayang. Maka kadang-kala kalau ketika kita ibadah kepada Allah, kok sulit ya mencintai Allah itu. Ya itu karena belum kenal. Apalagi yang harus kita kenal dalam keadaan gaib. Gak ada. Kalau orang yang misalnya orang tua, istri itu kan ada wujudnya gitu Pak. Mudah untuk mengenalnya. Sekarang sama. Kenapa harus mengenal Nabi kita Muhammad? Sama. Pernah ketemu Pak pendak yang Nabi Muhammad? Tuh pernahnya. Tapi gimana caranya kita biar menyayangi? Yaitu mempelajari. Pernah ketemu dengan agama Islam? Agama Islam. Pernah ketemu tuh? Gak pernah kan karena dia gaib. Agama ini kan gaib. Tidak ada wujudnya. Tapi kita setelah melantunkan syahadat masuk ke dalam agama Islam, berarti kan kita sudah mulai pengenalan dengan agama itu. Gimana biar sayang dengan agama Islam? Belajar. Sama semua ini. Nah, 3 perkara ini akan kita pelajari. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam. Biar apa? Biar kita cinta. Kalau sudah cinta, wah. Apalagi orang yang sudah dimabok cinta. Biasanya gimana kalau sudah dimabok cinta? Wah, akan apapun yang dia minta kita beri. Sama. Kalau orang sudah cinta sama Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia akan laksanakan. Gak akan lihat bagaimana pengorbanannya, pokoknya saya akan laksanakan. Orang yang sudah cinta dengan baginda Nabi SAW, dia akan berusaha untuk bisa meniru ajaran Nabi SAW. Karena sudah cinta. Nah yang ini yang lumayan sulit itu menumbuhkan cinta ini. Karena ini hal yang gaib. Makanya salah satu jalannya dengan belajar. Biar menumbuhkan cinta kepada Allah. Nah yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan kalau tidak salah ya. Siapakah Rabbmu itu sudah ya. Fa'idha qila laka man rabbuk fakul rabbiyallah. Jadi pengenalan yang pertama itu Rabb. Siapa Tuhanmu? Maka kalau ada yang ditanya seperti ini katakan rabbiyallah. Tuhanku adalah Allah.
Siapa itu Allah? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Tuhanku adalah Allah yang telah mengurus diriku dan mengurus seluruh alam dengan segala nikmatnya. Jadi Allah itu bukan hanya ngurus kita Pak, tapi ngurus semua sarana prasarana yang kita gunakan itu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dan Tuhanku adalah sesembahanku, yaitu Allah adalah sesembahanku yang tidak ada sesembahan kecuali Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Alhamdu yaitu segala puji, lillah hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Penguasa atau Rabb sekalian alam. Apa itu alam? Kemarin sudah kita jelaskan. Alam itu selain Allah. Bapak alam? Ada Bapak alam di sini. Bukan nama ya. Bapak alam lain. Ibu alam. Semua kita alam. Meja, kursi, dunia ini alam. Pokoknya selain Allah itu alam. Rabbul alamin berarti Rabbnya alam. Yang menciptakan semua alam ini. Maka beliau mengatakan kullu ma siwallah alam. Selain Allah itu alam atau bahasa kita makhluk. Kalau bahasa Arabnya alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan kita manusia termasuk salah satu dari alam itu. Yaitu dari makhluk. Jadi kita alam bukan? Alam. Tadabur alam itu bukan hanya di alam bahasa kita. Tadabur alam tuh ngelihat istri yang lahiran. Itu bapak-bapak tadabur alam. Oh manusia itu diciptakan seperti ini. Itu tadabur alam. Jadi tadabur alam tuh bukan hanya di gunung saja Pak. Bukan hanya di pantai. Tapi di rumah kita bisa tadabur alam. Yaitu mentadaburi ciptaan Allah. Nah ini yang pertama. Ya, sudah paham ya siapa itu Rabb. Kemarin kita jelaskan Rabb itu bukan hanya menciptakan tapi mengatur dan menguasai. Jadi Allah Rabbun itu Pak. Jadi kalau ada kalimat Rabb atau Tuhan itu bukan hanya menciptakan. Yang pertama dia menciptakan, kedua dia menguasai. Kita dikuasai oleh Allah tidak? Alhamdulillah rezeki masih diberikan. Itu penguasaan Allah. Pertama kita diciptakan, kedua kita juga dikuasai oleh Allah. Dan yang ketiga kita Allah itu Rabb itu mengatur. Kalau diatur oleh Allah. Diatur kudu salat, puasa. Ada aturannya. Syariat inilah aturan Allah. Makanya Rabb itu yang pertama dia menciptakan, kemudian memiliki. Jadi ketika kita misalnya ada anak kita, istri kita, suami kita, dipanggil oleh Allah, diwafatkan, makanya katakan inna lillahi. Ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita juga milik Allah, pasti akan kembali. Jadi enggak usah, ya boleh sedih itu manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Jangan sampai, wah gara-gara saya Allah tak adil masa anak orang kia-kia. Dan ini milik Allah, mau Allah cabut kapan saja, terserah Allah. Bisa dipahami? Ya. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan, tapi Allah yang memiliki, yang menguasai. Dan Allah yang mengatur. Makanya ketika diatur oleh Allah, tong protes. Nah sih kalau perempuan harus pakai jilbab. Gak usah protes, dan itu aturan yang Allah berikan. Nah laki-laki kudu sholat berjamaah di masjid. Gak usah protes, dan itu Allah yang sudah memberikan aturannya. Orang kudu taat. Udah tugas kita hanya taat kepada Allah. Bukan protes kepada aturan. Masa puasa Ramadan harus 1 bulan sih, kenapa sih gak cuma 2 hari?
Nggak boleh protes. Nah salah satu yang protes masalah kurban yang terjadi banyak ya kemarin. Kenapa sih harus kurban mencit? Kenapa nggak beli daging di pasar gitu terus bagikan weh. Luwih gampang tuh ngaturnya lu udah beli daging di pasar 100 kilo bagikan weh ke warga beres. Kenapa kudu mencitan kudu. Nah dia nggak paham tentang aturan Allah. Dan Allah yang sudah memerintahkan untuk menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Bukan masalah dagingnya, tapi menyembelihnya. Itu sudah aturan dari Allah. Ngapain protes? Makanya tugas kita kenapa sih harus mencari harta itu yang halal, no haram. Kan tetap sama-sama harta. Ngapain protes? Ini aturan yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya menjalani. Makanya yang protes-protes seperti ini berarti nggak yakin sama Allah. Nggak kenal itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Dengan apa kita mengenal Allah? Maka di sini beliau mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Kalau ada yang nanya, misalnya tiba-tiba anaknya nanya, Bapak, dengan apa kita mengenal Allah? Bapaknya diuji. Misalnya Bapak belum belajar, ayah tiba-tiba anak sendiri nanya gitu, Pak, Bu, Tuhan kita siapa sih? Masih bisa jawab Pak? Kalau anak nanya gitu, bisa jawab tuh Pak? Incu, lamun tak anak incu nanya, Abah, Tuhan orang teh saha? Maka kita jawab, Allah. Nanya deui anakna. Atau incuna nanya deui, Allah. Allah teh saha? Kumaha tah Pak? Allah teh saha? Kumaha ngejelaskeun? Yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Terus ditanya lagi, kumaha meh kenal jeung Allah? Gimana caranya biar kita kenal sama Allah? Naon Pak jawabna? Hah? Kumaha Pak jawabna Pak? Wah, tanya we Pak Ustadz gitu nya. Tanya we ku anjengan eta gitu. Maunya gitu Pak. Anjanganna sibuk atau ya. Nah itulah pentingnya belajar Pak. Kadang itu anak nguji gitu. Nah setelah pulang dari sini sudah siap. Nah kalau ada yang nanya dengan apa kita mengenal Allah, fakul katakan bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita bisa mengenal Allah, mempercayai adanya Allah itu dengan makhluk dan ayat-ayatnya. Bi ayatihi dengan ayat-ayat, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Au makhluqatihi dan makhluk-makhluk Allah. Paham tak Pak? Kita bisa mengenal siapa itu Allah, ada atau tidaknya Allah, itu dengan melihat tanda kekuasaan atau melihat dari makhluknya. Tanya balik ke adeknya, adek lahir ke sini brojol gitu langsung aja atau ada prosesnya? Ada prosesnya, bayi itu ada proses. Nah siapa yang mengatur prosesnya itu? Allah. Berarti Allah ada tidak? Ada. Ini ilustrasinya Pak Ayah. Kalau di sini bukan di pelabuhan ya, jadi tidak paham ya. Mungkin pertanian. Bapak punya sawah 1000 hektar. 1000 hektar luasnya. 1000 hektar. Eta udah siap panen sawahnya 1000 hektar. Siap panen. Nah, sekarang Bapak pengen panennya itu tiba-tiba kirim ke mana, ke supplier gitu. Bisa nggak Pak kalau Bapak tidak mengatur, ada yang tukang angkut-angkut, nah ayano tukang milah-milahnya. Bisa nggak tiba-tiba padi itu masuk ke karung, karung itu masuk ke truk, truk itu jalan sendirinya, bisa nggak Pak? Mual mungkin ya, mual mungkin sama. Nggak mungkin
dunia ini ujuk-ujuk ada tanpa penciptanya? Mungkin nggak? Mungkin nggak Bapak ujuk-ujuk ayah di dia tanpa ayah menciptakan? Nggak mungkin. Berarti ini menunjukkan adanya pencipta. Nggak mungkin motor bisa jalan sendiri kalau tidak ada yang mengendarainya. Kecuali ya zaman sekarang ayah gitulah itu mah. Itu mah di kotanya, orang mah di dia. Heran kalau ada lihat mobil jalan tanpa supir kan heran. Gak mungkin bisa terjadi. Sama. Makanya kita bisa mengenal Allah ada sang pencipta. Itu dengan makhluknya. Oh ada makhluk di sini berarti ada yang menciptakan. Berarti ada Allah. Nah itu cara kita mengenal Allah. Yaitu dengan ayat-ayat maksudnya mentafakuri kekuasaan atau kebesaran Allah. Makhluk-makhluknya ada gunung. Mungkin tak tiba-tiba ujuk-ujuk kayak gunung blok gitu Pak. Gak mungkin, pasti ada penciptanya. Nah di antara ayatnya adalah al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, adanya Allah, itu dengan adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Berarti itu ada yang menciptakan dan mengatur. Matahari terbit jam berapa? Jam berapa sekarang Pak terbitnya? Jam berapa Pak? Atau bangunnya setelah terbit? Nggak tahu terbitnya jam berapa. Subuh jam berapa Pak subuh? Sekarang jam? Setengah lima. Jam berapa subuh sekarang? Mual mungkin Pak beda-beda, ada orang daerah satu daerah. Ayah dari Australia tak ayah kan Australia. Lamun ayah tuh di Arab mual mungkin. Oh di Arab Masya Allah. Saya yakin subuhnya hampir sama daerah sini. Subuh jam berapa? Hah? Setengah lima lebih. Lebihnya sejam. Atau lebihnya seberapa? Setengah jam 5 kurang seperempat, Masya Allah. Ya antara jam 5 kurang seperempat. Nah ini menunjukkan bahwasannya ketika matahari mulai terbit, mulai waktu subuh masuk, ini ada penciptanya tidak? Ada, gak mungkin ujuk-ujuk matahari nongol gitu, tak mungkin. Ada yang mengatur tidak? Ada yang mengatur. Berarti di sana ada Allah. Nah kita bisa yakin adanya Allah itu dengan ini. Adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Kita tadabburi, kita tafakuri. Pasti di sana ada yang mengatur. Atau melihat dari makhluknya. Di antara makhluk Allah as-samawatus sab'. Langit yang 7 lapis. Langit itu ada berapa lapis Pak? 7 lapis. Ini berarti dengan langit. Pernah ngebayangkan Pak, ngelihat langit paling ujung itu ujungnya di mana, pernah ngebayangkan tuh? Langitnya aya ujungnya tuh. Kan ada orang itu yang membuktikan gitunya Pak, langit ada ujungnya atau tidak. Kenapa dibuktikan? Nah kita pelajari aja, Masya Allah, ada langit yang sangat luas. Ini mungkin gak kalau tiba-tiba ada? Tidak mungkin, ini pasti ada yang menciptakan. Maka ketika melihat langit itu langsung ingat sama Allah, Masya Allah, Subhanallah. Atau wal arduna sab'. Bumi yang 7 lapis sama. Bumi ini memiliki 7 lapis. Gak mungkin tiba-tiba ada bumi. Gak mungkin kecuali ada yang menciptakan. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan apa-apa yang ada di atas bumi dan apa-apa yang ada di bawah bumi. Semua ini ada yang menciptakan. Makanya dengan hidupnya kita di dunia ini, kalau orang gak yakin sama yang menciptakan, aneh.
Aneh. Berarti dia nggak pernah tafakkur. Nah inilah kita bisa kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi. Nah, ini ayat, berarti tanda-tanda. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Maka kalau kita sudah tahu, sudah pernah melihat malam Pak? Pernah merasakan siang? Pernah melihat matahari? Pernah melihat bulan? Pernah, salah mangga Pak. Nah kalau kita sudah pernah mengalami atau melihat semua ini, maka kita harus tahu konsekuensinya. Apa kata Allah? La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah sekali-kali kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Dan itu makhluk sarua jeung urang. Ngapain kita beribadah kepada makhluk? Kalau itu juga diciptakan. Yang harusnya kita beribadah kepada yang menciptakan. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami? Saya tanya, aya anjengan wali soleh, masya Allah pokoknya, soleh pisan, anjengan sampai disebut wali Allah, bisa ke Mekah dalam waktu 1 jam misalnya, pokoknya anak wali gitu. Terus banyak orang yang beribadah kepadanya, bahkan sampai mati pun masih diibadahi dina kuburan. Walina tos dikubur, masih diibadahi, diminta-minta. Saya tanya, wali ini siapa yang menciptakan? Allah. Berarti kalau kita beribadah kepada wali ini, kita beribadah kepada sesama makhluk dan masih sarua. Masih sama. Di hadapan Allah masih sama. Dia manusia, saya juga manusia. Sama dengan Nabi SAW. Nabi nggak boleh kita ibadahi. Bapak-bapak kalau umrah, kalau ada rezekinya insya Allah diberikan rezeki oleh Allah. Umrah ataupun haji. Nggak usah mikir Pak dari mana, pokoknya bisa. Harus. Nah kalau nanti ke sana, saya sering lihat. Banyak orang yang beribadah ngadepna kuburan Nabi. Padahal Nabi itu makhluk, walaupun memang spesial di sisi Allah, tapi sama derajatnya dengan kita, yaitu manusia. Sama-sama makhluk, bukan yang menciptakan. Makanya kalau orang paham, oh ini makhluk, pohon makhluk, apalagi tadi wali makhluk, ngapain kita beribadah sama dia? Mending langsung beribadah kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Makanya kata Allah di sini, kalau kita paham tentang kekuasaan Allah, maka konsekuensinya la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Pasti orang itu tidak akan sembah makhluk itu. Karena dia tahu itu makhluk, bukan yang menciptakan. Maka kata Allah, wasjudu lillah, tapi bersujudlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Lihat, alladzi khalaqahunna. Allah lah yang menciptakan semuanya tadi. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika dialah yang kamu hendak sembah. Jadi hanya Allah yang berhak kita sembah. Yang menciptakan. Paham Pak? Insya Allah. Dan banyak dalilnya lagi. Kalau tadi makhluk, kalau tadi ayat, tanda. Sekarang dalil yang makhluk. Inna rabbakumullahu alladhi, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, alladhi yang khalaqas samawati wal ardu. Allah lah yang menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi. Berarti langit dan bumi makhluk bukan? Makhluk.
Fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Dimulainya dari hari Ahad, makanya namanya Ahad. Ahad itu dalam bahasa Arab satu. Hari pertama itu hari Ahad. Lain minggu. Minggu mah bahasa non-muslim. Orang kafir yang menyebutkan dari minggu. Orang muslim menyebutnya hari Ahad. Kalau nanya orang Arab gak akan paham. Minggu gak akan paham. Mereka pahamnya Ahad. Setelah Ahad, Itsnan, Senin. Senin itu 2. Berarti sekolah mah kudunya hari Ahad gitu ya. Terus hari Senin. Senin, ya di Arab begitu. Hari pertama hari Ahad. Berarti kantor Ahad buka. Sekolah buka. Karena hari pertama mereka hari Ahad. Liburnya kapan Ustaz? Jumat dan Sabtu. Weekendnya itu Jumat Sabtu. Ali orang mah Sabtu Ahad, Sabtu Minggu. Ahad. Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 hari. Hari pertamanya ada dari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah di hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala, kan 6 hari berarti sampai Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Makanya hari Jumat itu hari yang sangat spesial. Makanya kalau di Arab hari Jumat itu libur, itu hari raya pekanan. Hari Idul Jum'ah. Makanya libur. Makanya ada sholat Jum'at. Sholat Id ayat khutbahna tuh. Sholat Jumat ayat khutbahna tuh. Jumat itu hari Id, hari raya. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu mau hari raya terus setiap pekan, nah setiap Jumat ngajak istri kemana makan padang gitunya. Atau itu merayakan hari Id. Hari Id harus bergembira. Tong setahun 2 kali hungkul, tapi setiap pekan hari Id. Orang Arab begitu Pak. Di hari Jumat mereka habis Jumatan itu bergembira. Karena hari Id. Sama seperti habis sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, bergembira tuh. Bergembira. Dan di hari Jumat itu hari yang spesial dan nanti hari kiamat yaitu di hari Jumat. Bukan saya paranormal, bukan. Dan itu Allah yang mengatakan, Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Di hari itulah Allah menciptakan langit dan bumi, selesai di hari Jumat. Allah juga menciptakan Adam dan Allah akan mengakhiri kehidupan ini di hari Jumat. Makanya setiap hari Jumat itu harusnya was-was gitu. Wah anjing kiamat tuhnya. Makanya di hari Jumat banyak dianjurkan di malam Jumat untuk beribadah. Baca surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Banyak ibadah. Lain ulin wae gitunya. Biasanya ada di masjid gitu kan malam Jumat kajian, gak apa-apa, bagus. Taib. Kemudian Allah katakan tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arasnya. Taib. Intinya di ayat ini, ayatnya panjang Pak. Intinya adalah inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Ingat yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Maka kita harus beribadah kepada yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Makanya penting kita mengenal siapa itu Allah agar bisa mengenal siapa itu selain Allah. Berarti selain Allah adalah makhluk yang tidak pernah berhak disembah. Siapapun itu. Pokoknya beribadah hanya kepada Allah. Nah ini dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah beliau menjelaskan dengan apa kita mengenal Allah, beliau memberitahu dialah yang berhak diibadahi. Ya, berhak diibadahi hanya Allah. Makanya beliau mengatakan wa rabbu di halaman selanjutnya, wa rabbu huwal ma'bud.
Roblah yang berhak diibadahi. Seandainya nih Pak, seandainya Allah menciptakan kita dengan peran yang kedua, maksudnya ada orang lain. Misalnya, ini ilustrasi. Kayak sebuah perusahaan, ada bosnya. Kurang tunduk nggak sama bosnya? Hormat tidak? Tapi bos ini membangun perusahaan, punya anak buah. Ayah asistennya, ada asisten satu, ada asisten atau ajudan dua dan lain sebagainya. Jadi dia menciptakan ini bukan sendirian, ada orang lain. Maka ketika saya menghormati dia dan menghormati asistennya, boleh tidak? Boleh. Karena ini juga orang penting, ada HRD, ada dan lain sebagainya. Kita taat sama bos, taat sama HRD, taat sama tangan kanan bos, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena perusahaan ini diurus bukan hanya sama bosnya, tapi sama yang lainnya. Sekarang saya tanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita manusia, kita diciptakan oleh Allah. Apakah Allah mengikut sertakan selain Allah untuk menciptakan kita? Ya tidak. Apakah Allah mengikut sertakan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menciptakan kita? Tidak. Jadi yang menciptakan kita murni hanya Allah. Maka yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Bisa dibantu? Kalau nggak bisa nih, ada bapak nikah jadi ibu, melahirkan satu anak. Disayang sama anak ini? Disayang kan? Disayang. Disayang. Di sekolah. Nah setelah besar, anaknya ini tiba-tiba mencintai bibinya misalnya. Misalnya ada bibi. Oh bibi nota deh, kan anaknya udah sukses. Bibinya dikasih setiap bulan 10 juta, ibunya cuma dikasih 5 juta. Kesel tak? Kesel tak? Kesel. Kenapa? Kenapa kesel? Nggak bisa diungkapkan. Kenapa kesel? Dia sudah mendua. Si anak ini sudah mendua kan? Kenapa engkau tidak menghormati saya, malah menghormati orang lain? Dan ibu udah melahirin, ibu udah ngurus. Sama ketika Allah menciptakan kita dengan sendirinya, malah kita beribadah kepada selain Allah. Wajar nggak kalau Allah marah? Tidak wajar. Tidak orang yang marah ketika anak kita tiba-tiba berbakti sama tetangga. Marah tidak? Bisa dipahami Pak? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajar ketika memerintahkan sok ibadah ke Allah saja. Ya karena semua ini yang menciptakan Allah sendirian. Seandainya Allah menciptakan kita, seandainya ketika Allah menciptakan kita dibantu oleh malaikat, maka kita boleh beribadah sama malaikat. Tapi kenyataannya tidak, Allah menciptakan kita sendirian. Makanya harus beribadah kepada Allah. Orang kadang aja kalau kita misalnya antara suami sama istri lahir anak laki-laki. Anaknya teh sayangnya sama bapaknya aja. Ibunya langsung apa? Statusin melahirkan tandingan apa gimana ya? Biasanya aku melahirkan tandingan bagiku gitu. Nah anaknya nggak sayang sama ibunya, soalnya sayang sama anaknya. Itu aja udah marah gitu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita sendiri? Allah menciptakan kita, Allah menciptakan sarana bagi kita, Allah menciptakan bumi ini. Kita malah beribadah kepada selain Allah. Ya wajar Allah marah. Makanya apa? Marahnya Allah sampai innallaha. Ayatnya ingat Pak, sering saya ulang-ulang. La yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Udah saking marahnya. Sama kayak tadi. Misalnya ada anak
Sudah kita besarkan, malah berbaktinya sama orang lain. Bilang apa? Udahlah coret aja dari kakak gitu. Buang gitu. Nggak diampuni. Sama Allah wajar. Ketika ada yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka Allah katakan nggak akan diampuni dosanya. Udah kebangetan. Dan dia sudah diciptakan, dia sudah dikasih nikmat, dia sudah dikasih sarana prasarana, kok malah mendua. Sekarang bapak-bapak kalau ada yang mendua, ibu-ibunya marah tuh. Nah itu contoh sederhana ya. Kenapa marah bu? Taib. Nah makanya Rob yang sudah menciptakan, mengatur, menguasai itu berhak diibadahi. Ya karena Allah lah yang mengatur, menciptakan, menguasai, nggak ada yang lain. Malaikat nggak bisa. Malaikat tetap atas perintah Allah. Nabi apalagi? Nabi nggak bisa. Menciptakan nggak bisa. Mengatur nggak bisa. Yang bisa hanya Allah. Makanya yang berhak diibadahi hanya Allah. Dalilnya apa? Ya ayyuhan nas. Kata Allah, wahai manusia sekalian. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, beribadahlah Rabb kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Makanya seandainya ada zat lain yang menciptakan kita, maka boleh kita beribadah kepada itu. Seandainya Nabi Muhammad bisa menciptakan kita, boleh kita beribadah kepada Nabi Muhammad. Seandainya kuburan bisa menciptakan kita atau memberi rizki kepada kita, ayo Pak, kuburan ngasih rizki ayat tuh. Lagi doa ya Allah, ya di depan kuburan ayo saya utangnya banyak, tiba-tiba langsung lunas utangnya ayat tuh. Mual mungkin itu ya. Seandainya kuburan itu bisa melunasi hutang kita, boleh Pak. Kita beribadah kepada kuburan itu. Seandainya pohon keramat itu yang bisa memberikan jodoh kepada kita, boleh kita beri. Masalahnya nggak bisa. Yang bisa mengatur, memberikan semua itu hanya Allah. Makanya kata Allah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan hanya menciptakan kita, Allah itu menciptakan sarana prasarana kehidupan kita. Selanjutnya Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Tuh, Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan buat kita hidup. Nggak mungkin kita hidupnya ngambang gitu kan, nggak mungkin. Maka Allah jadikan sarana kehidupan bagi kita. Ada langit yang menutupi kita. Nggak mungkin kalau nggak ada langit. Wa anzala minas sama'i ma'a, Allah yang telah menurunkan dari langit air hujan. Dari air hujan itu fa akhraja bihi minats tsamarat. Dari air hujan itu akhirnya menumbuhkan tumbuhan. Rizqan lakum, bentuk rizki bagi kalian biar kita bisa makan. Maka fala taj'alu lillahi andada. Allah titip pesan. Manusia sekalian, jangan jadikan tandingan bagi Allah. Jangan jadikan tandingan bagi Allah. Ini persis kalau mau saya analogikan, seorang suami mengatakan, wahai istriku, teruslah engkau cantik di depanku. Jangan jadikan tandingan perempuan lain di depanku. Maksudnya jangan datangkan perempuan lain. Makanya ibu-ibu kalau di rumah kita boleh berdandan secantik-cantiknya. Justru dandan secantik-cantiknya itu di rumah, bukan di luar rumah. Kalau di luar rumah, ini menjadikan tandingan bagi suaminya. Maka bapak-bapak kalau lihat istrinya bercantik pisan, dandan, mau ke kondangan, hati-hati Pak. Bapak sudah ingin mendatangkan tandingan bagi bapak. Nanti ada laki-laki lihat, itu ibu Masya Allah. Akhirnya bapak diceraiin. Nah, kemana Pak? Tandingan itu Pak. Tapi
Dandan cantik itu untuk di rumah. Biar apa? Biar tidak ada tandingan di antara kita. Bapaknya semakin sayang, istrinya juga semakin sayang sama suaminya. Tapi sekarang masalahnya kebalik. Perempuan-perempuan itu kalau memperhatikan apa dandannya, ketika mau keluar di rumah mah hanya dasteran oblong gitunya, bau masak, nggak pernah pakai parfum. Nah gimana suaminya nggak mau mencari wanita lain? Nah kalau seperti itu di rumahnya, makanya sering saya pesan kepada perempuan-perempuan itu, udahlah di luar mah biasa, nggak usah bersolek, bisi gitu bisi. Kita dicerain gitu kayak Pak, karena dia sudah ada tandingan yang lain. Sama juga kalau bersolek itu dalam rumah ketika suaminya pulang dari sawah, selamat datang Bapak, sudah rapi, sudah wangi. Gimana nggak sayang itu suaminya gitu kan. Sama Allah Subhanahu wa taala pesan, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan jadikan tandingan bagi Allah. Sudah ibadah sama Allah saja. Nggak usah aneh-aneh. Ibadah ke kuburan, ibadah ke jimat, ke pohon keramat. Itu hakikatnya kita sedang mendatangkan tandingan bagi Allah. Makanya Allah titip pesan di akhir ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Sedangkan engkau tahu bahwasanya yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah. Enggak ada lagi yang bisa selain hanya Allah. Kita tahu, maka jangan jadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Dan khaliq, kalau khaliq itu berarti yang menciptakan. Yang menciptakan semua ini yang ada di permukaan bumi ini, maka huwa dialah al-mustahiqqu lil ibadah. Hanya yang berhak diibadahi. Sudah, yang berhak diibadahi hanya yang menciptakan. Makanya sekarang kalau ditanya, Pak Ustadz boleh enggak beribadah ke pohon keramat? Sekarang saya tanya, pohon itu bisa menciptakan enggak? Enggak bisa, ya sudah enggak boleh. Boleh enggak Pak kita beribadah kepada bos kita? Bos itu bisa menciptakan enggak? Bisa. Menciptakan apa? Menciptakan pekerjaan. Bukan menciptakan itu. Tetap yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saya rasa cukup sampai sini Kang Hafiz. Ada pertanyaan? Jika ada yang ditanyakan kami persilahkan. Jika tidak ada yang ditanyakan alhamdulillah. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan bisa saya izin minum ya Pak. Bismillah. Oleh Bapak Ibu yang belum kebagian minum, silakan diambil minumannya di sebelah kiri saya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ibu-ibu biasanya boleh di luar materi juga boleh, mungkin ada permasalahan-permasalahan tentang perkara agama ya yang dialami sehari-hari, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Ustadz, insya Allah dijawab. Yang penting bukan perkara rumah tangga ya. Kalau rumah tangga mau urusan sendiri-sendiri ya Pak. Jangan ditanyakan di sini. Jika tidak ada, alhamdulillah. Ada Pak? Ibu-ibu ada? Sudah jelas semua insya Allah ya. Sudah jelas ya. Ya sebagai pengingat saja Pak, kita sedang berada di bulan yang mulia. Itu bulan Muharram ya. Lain Juni, tapi bulan Muharram. Kita ada di bulan Muharram, nanti ada ibadah yang begitu besar yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura itu pahalanya apa? Dihapus dosa satu tahun. Kalau kemarin di Dzulhijjah puasa Arafah itu dihapus 2 tahun. 1 hari puasa dihapus 2 tahun. Kalau di bulan Muharram itu puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Kalau bisa.
Itu minimal. Nah kalau mau lebih boleh 9 dan 10. Di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram puasa. Ini tujuannya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram. Di 10 Muharram mereka, makanya ada kalau orang Jawa itu ada suro, ada lain sebagainya. Itu sebenarnya tradisi dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu juga mengagungkan Tuhannya di tanggal 10 Muharram. Maka kita dianjurkan untuk menyelisihi mereka, maka puasanya 9 dan 10. Nah kalau tidak bisa 9 dan 10 boleh 10 dan 11. 10 dan 11-nya. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi 3 hari. 9, 10, 11. Jadi ada caranya puasa ada 4. Yang pertama di tanggal 10 saja. Kemudian yang kedua 9, 10, 11. Kemudian yang ketiga 9, 10. Yang keempat 10, 11. Nah kemarin pemerintah di kalender itu kalau nggak salah tanggal 10 itu bertepatan di hari Kamis kalau tidak salah ya. Sekarang kalau nggak salah 2 Muharram. Jadi kemarin kan biasanya ada itunya. Pak Muharram itu ada takbir keliling itu obor. Itu di hari apa itu Pak? Kemarin di hari pawai obor itu di hari apa Pak? Saya lupa. Malam Selasa berarti hari Senin. Berarti hari Selasanya 1 Muharram. Sekarang hari Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh udah tanggal 5 sekarang. Tanggal 5 Muharram. Ya itu sebagai penyemangat saja. Jadi kita berada di bulan yang mulia. Bulan Muharram ini bulan yang mulia, bulan haram. Kita nggak boleh sembarangan berbuat maksiat dan lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Jika titipan pertanyaan Ustaz. Oh silahkan. Mungkin lebih ke minta nasihatnya Ustaz. Iya. Bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang muslim itu tidak malu Ustaz, untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim itu di luar sana Ustaz. Barangkali ada motivasi Ustaz. Menampakkan identitas kita, ya kita lihat. Non muslim ke bangganya Pak dengan salibnya. Kenapa kita malu dengan peci kita misalnya, kerudung kita. Identitas seorang muslim, kalau laki-laki mungkin pakai baju koko, pakai peci, pakai apa lagi Pak? Pakai apa lagi? Paling itu aja. Pakai jenggotnya, kalau pakai sorban itu tradisi. Bukan hanya identitas, itu udah tradisi suatu negara. Ya kalau perempuan pakai jilbabnya, pakai baju menutupi auratnya, kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Kenapa sebagian malu? Ya karena tadi sudah tergerus dengan zaman. Kita sedang dijajah Pak. Rasa tidak kerasa kita sedang dijajah. Banyak orang pakai baju dipermalukan. Itu sedang dijajah biar dia malu dari identitasnya. Pakai kerudung dipermalukan. Itu sedang dijajah. Jadi sekarang orang Islam dibuat malu dengan identitasnya sendiri. Padahal mereka nggak malu. Pakai baju lengkap sama pakai baju yang belum lengkap, malu yang mana Pak sebenarnya? Saya bisa pastikan Pak, coba kalau ada perempuan ataupun laki-laki lah, pakai bajunya belum jadi, dalam artian kelihatan perutnya, kelihatan pahanya. Pertama kali make di depan umum malu tuh. Malu. Tapi kenapa jadi tidak malu? Karena kebiasaan. Sesuatu yang memalukan, menjijikkan, itu bisa menjadi biasa karena dipromosikan, dibiasakan. Bapak-bapak di sini ada yang umurnya 70 tahun? Ayah yang banyak. Ayah Pak 70 tahun? Lebih tuh. Tanya ke bapak-bapak yang sudah 70 tahun. Zaman dulu ketika bapak masih muda, perempuan keluar rumah nggak pakai jilbab atau pakai celana pendek misalnya. Eta era tuh. Pasti dimarahi kan? Malu sama tetangga. Itu zaman dulu Pak. Tapi zaman sekarang, wah biasa.
Kenapa biasa? Karena sudah dipromosiin lewat televisi. Oh, pakaian itu seperti ini. Dipromosiin terus sama musuh-musuh kita. Akhirnya ini menjadi hal yang biasa. Akhirnya nggak malu lagi. Begitu, coba aja tanya sama perempuan yang bajunya belum jadi. Ketika di luar, malu nggak pertama kali pakai? Saya jamin malu Pak, malu. Tapi karena dipaksa, kemudian dibiasakan, akhirnya hilang itu rasa malunya. Sama dengan kita. Kalau kita pertama kali pakai identitas seorang muslim sudah malu, pasti akan dihilangkan. Sama orang-orang kafir itu pakai salib besar, nggak pernah malu. Nggak pernah malu. Kenapa? Kok kita bisa malu padahal kita nggak harus bawa salib. Ada orang cuman kopiahan gitu. Apa yang bikin malu? Khususnya para pemuda gitu sekarang. Sudah banyak yang malu. Makanya nasihat saya, sesuatu yang dianggap memalukan, menjijikkan, itu bisa berubah karena sudah dibiasakan. Coba kalau nggak dibiasakan, tetap itu akan menjadi sesuatu yang memalukan. Dipromosiin lagi. Artisnya pakai kia. Nah akhirnya semua orang begitu. Karena dipromosikan. Mungkin itu aja. Baik, barakallahu fiik. Kita tutup ya Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sedikit menyinggung. Saya tidak sengaja. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apalagi kayaknya saya paling muda di sini. Di antara bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi saya mohon maaf apabila kata-kata yang menyinggung itu tidak disengaja dan tidak bermaksud apapun itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang salah dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup saat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.